Pemirsa, demikian tadi informasi seputar aktivitas warga di berbagai tempat. Kita beralih ke Istana Bogor, Jawa Barat, di mana Presiden Joko Widodo telah menjalani tes swab berkala untuk mengetahui kondisi kesehatan. Sebelumnya, Presiden sempat bertemu dengan Wakil Wali Kota Solo yang positif COVID-19. Presiden Joko Widodo kemarin sore menjalani tes swab COVID-19 secara berkala. Malam harinya, hasil tes swab sudah diketahui dan hasilnya negatif. Seperti Presiden Jokowi, Ibu Negara Iriana Joko Widodo juga telah menjalani tes swab dan hasilnya juga negatif. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi saat berolahraga di Istana Kepresidenan Bogor pagi tadi. Presiden juga menyampaikan agar masyarakat selalu berolahraga untuk meningkatkan imunitas serta melakukan protokol kesehatan. Presiden harus menjalani tes swab karena sebelumnya bertemu dengan Wakil Wali Kota Surakarta, Ahmad Purnomo, pada Jumat lalu. Ahmad Purnomo dinyatakan positif COVID-19 setelah menjalani tes swab dan harus dikarantina. Tadi malam sudah keluar hasil tes swabnya, alhamdulillah negatif. Ibu juga negatif, ya. Mungkin ada pesan untuk masyarakat? Ya, saya ini sudah berulang-ulang mengajak masyarakat untuk menjaga imunitas tubuh dengan berolahraga secara rutin, makan makanan yang bergizi, kemudian jangan lupa pakai masker, dan cuci tangan sehabis aktivitas, jangan masuk ke dalam kerumunan, jaga jarak, itu yang paling penting, harus kita jaga terus. Ya, tidak hanya Presiden Jokowi yang menjalani tes swab setelah bertemu Ahmad Purnomo, Wali Kota Surakarta dan sejumlah pejabat pemerintah Kota Surakarta juga menjalani tes swab. Tes swab diutamakan bagi yang pernah berinteraksi langsung dengan Wakil Wali Kota Surakarta, Ahmad Purnomo. Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudiatmo beserta istri dan pejabat pemerintah Kota Surakarta hari ini menjalani tes swab di Balai Kota Surakarta. Tes ini dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 setelah Wakil Wali Kota Surakarta Ahmad Purnomo dinyatakan positif virus corona. Tes swab ini diutamakan bagi yang pernah mengalami interaksi langsung dengan Wakil Wali Kota Surakarta. Karena saya sering kontak dengan Pak Wakil, karena Pak Wakil dinyatakan positif, tentunya tidak ada salahnya kalau semua yang kontak dengan Pak Wakil itu di swab untuk hari ini. Tes swab juga dilakukan terhadap sejumlah wartawan yang biasa meliput di Balai Kota. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, selain pejabat Pemkot Surakarta, puluhan wartawan yang bertugas di Balai Kota juga jalani tes swab. Puluhan wartawan ini pernah meliput kegiatan Wakil Wali Kota Ahmad Purnomo yang terkonfirmasi positif corona. Puluhan wartawan yang bertugas di Balai Kota Surakarta ini menjalani tes swab karena sebelumnya meliput kegiatan Wakil Wali Kota.
Sebelumnya dikabarkan Wakil Wali Kota Solo Ahmad Purnomo positif COVID-19 dan menjadi pusat perhatian banyak kalangan, terutama mereka yang sempat bertemu langsung dalam beberapa hari terakhir. Sementara itu, pemirsa, di masa pandemi COVID-19 saat ini, dokter gigi ini menjadi salah satu profesi yang rawan tertular, bahkan diwajibkan menggunakan APD level 3. Untuk menghilangkan kesan menakutkan, dokter gigi di daerah Malang menggunakan APD fashionable dan penuh gambar. Seperti inilah gaya Dr. Nina Agustin saat berpraktik. APD penuh gambar dan warna layaknya komik ini terus dipakainya. APD digunakan tak hanya menjaga keamanan dari tertular virus, juga untuk membuat pasien tidak takut saat diperiksa. Dokter gigi ini pun bisa praktik tanpa kesulitan dengan ukuran APD yang sesuai dengan bentuk tubuhnya. Intinya nggak takut saya ke dokter gigi lagi, karena kan biasanya untuk APD kan polos gitu, serem gitu. Kalau misalnya lebih bercorak gini kan saya jadi lebih nyaman. Meski sempat tutup selama 2 minggu pada awal masa pandemi, berkat APD unik nan cantik ini, kini pasien pengobatan dan perawatan gigi kembali ramai. Bahkan untuk perawatan harus antre setelah mendaftar 3 minggu sebelumnya. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Di tengah pandemi corona dan PSBB transisi, masyarakat Jakarta tetap berolahraga di kawasan Gelora Bung Karno dan Bundaran Hotel Indonesia. Bahkan sejumlah warga memilih untuk berolahraga di kawasan wisata Ancol bersama keluarga. Kawasan Bundaran HI pagi tadi dipadati oleh warga yang berolahraga sepeda. Di tengah pandemi corona, warga tetap diminta untuk selalu menggunakan masker untuk mencegah persebaran corona. Namun sayangnya masih ditemukan warga yang bersepeda tanpa menggunakan masker dengan baik dan benar. Selain kawasan Bundaran HI, warga juga berolahraga di kawasan Gelora Bung Karno. Warga berolahraga lari dan bersepeda di kawasan ini. Sementara itu, sejumlah warga lebih memilih untuk berolahraga di kawasan wisata Ancol. Para pengunjung mengaku lebih nyaman berolahraga di Ancol karena berada di ruang terbuka. Saya nggak merasa takut, Mbak, karena kan di sini udaranya lebih terbuka ya, tidak tertutup. Dan yang penting kan kita ngikutin protokol, pakai masker, jangan terlalu dekat dengan orang-orang yang bergerumul. Itu aja cukup, Mbak. Enggak juga, ini kan ruangan terbuka, udaranya juga asin. Virus kan takut sama asin-asin. Selain wajib menggunakan masker, pihak pengelola melarang ibu hamil dan anak berusia di bawah 9 tahun masuk ke area Ancol. Petugas Ancol pun terus memantau dan memberi imbauan secara persuasif kepada warga untuk mematuhi protokol kesehatan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Ibu sedang susah merintih dan berdoa. Pemirsa, pandemi COVID-19 sangat mengguncang pariwisata Indonesia yang tidak hanya memblokade lalu lintas wisatawan, tetapi juga merugikan pelaku usaha ekonomi kreatif. Padahal sektor pariwisata, pemirsa, merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar bagi perekonomian Indonesia. Lantas apa langkah strategis Kemenparekraf ke depannya? Berikut liputannya untuk Anda. Berbekal protokol kesehatan yang ketat, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah mengatur ulang strategi pariwisata guna meningkatkan minat wisatawan serta membangkitkan geliat pelaku ekonomi kreatif. Kemenparekraf akan memperbesar konektivitas dan memperluas pasar pariwisata Indonesia. Hal tersebut disampaikan Menparekraf Wisnu Tama Kusbandio dalam Manajer Forum ke-48 bertajuk Tourism Industry, Where We Are Now and What Is Next, and MNC Group, Group Direction and Strategy.
Acara ini juga dihadiri Wamenparekraf Angela Tanusudibyo. Nah, yang terpenting ke depan adalah kita harus dapat membangun keseimbangan antara supply dan demand. Supply itu apa? Yaitu tentunya kita mempersiapkan destinasi itu sendiri, membangun infrastruktur, konektivitas yang kompetitif dengan negara lain, menciptakan dan membangun daya tarik wisata, implementasi dan monitoring protokol kesehatan di daerah tersebut. Ya. CHSE ini Clean Health, Safety, and Environment. Ya. Lalu tentunya peningkatan kualitas SDM. Tapi di sisi demand-nya pun kita harus tingkatkan. Kita harus memperluas dan memperbesar konektivitas wisatawan kita. Langkah strategis Menparekraf mendapat dukungan penuh dari MNC Group. Kontribusi media dinilai sangat penting dalam sosialisasi protokol kesehatan dan membangkitkan minat para wisatawan. Jadi ini merupakan satu perspektif, satu insight yang kita bisa terima, khususnya di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Harapan MNC Group tentunya Kementerian maju terus, bisa berperan lebih besar lagi kepada masyarakat, khususnya dalam situasi pandemi COVID-19. MNC Group siap membackup anything dalam kapasitasnya jikalau diperlukan. All the best, Pak Tama. Di akhir sesi webinar manajer forum ke-48, Hari Tanusudibyo menyuntikkan motivasi kepada seluruh karyawan MNC Group agar tetap optimis dan produktif di tengah pandemi dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan saat bekerja. Tim Liputan iNews melaporkan.